menurut feeling lo si Paul ini bakal ketangkep nggak? Gini, gue sih nggak tahu kalau dia lepas dari WNI kan sekarang Interpol kan polisi sudah menerbitkan DPO, daftar pencarian orang. Nah kemudian kalau partai-partai kan DPP, daftar pencarian Paul. Oh ini daftar pencarian. Kok, lu tahu nggak? Sebentar, ini lagi rame banget. Lu tahu nggak? Kenapa? Joseph Paul Jang. Oh, yang videonya lagi. Paul, iya itu yang lagi heboh itu. Paul Jang, itu ternyata kayaknya dia tuh orang Jawa Barat. Iya aslinya namanya Jang Paul. Ujang. Si Ujang Paul ini, kumaha damang lah, aduh. Itu kenapa itu orang itu? Dia bikin video. Bukan video, lagi apa ya? Lagi Zoom. Iya, lagi Zoom sama orang, terus kemudian nantang-nantang. Dia bilang, gua nabi ke-26. Oh, dia mengaku nabi? Ngaku nabi ke-26. Aduh, kok itu kasih tahu deh kok. Itu jangan bikin ribet. Daripada dia mengaku nabi, lebih baik dia mengaku bujang. Aku jomblo. Ini aku jomblo gitu. Ribetnya sama. Ya kan? Tadi tuh gua kesini tuh gua sempat baca-baca tuh. Gara-gara dia mengaku nabi, terus itu polisi di 190 negara ribet gara-gara dia. 190 negara. Semua negara dunia. Iya, mendingan dia mengaku bujang. Gak ribet. Nggak ribet meskipun anaknya 5 misalnya gitu kan. Paling bininya. Cuman kalau dia mengaku bujang, iya, dia akan diribetin istrinya dan istrinya itu lebih galak dari polisi di 190 negara. Loh, itu bener loh. Iya, itu bisa kejadian. Jadi kalau misalnya pasangan lu cemburu, itu konon dia bisa mendadak menjadi agen rahasia. Kalau maksudnya gimana? Iya, kalau cemburu nih, lu misalnya waktu zaman pacaran, lu dikira selingkuh. Itu pasangan lu tuh cewek, ini lu aja gua kasih tahu nih. Iya. Dia bisa mendadak menjadi kayak agen rahasia. Mata-matain. Satu tempo juga dia mendadak jadi guru sejarah. Apalagi udah jadi istri. Mas inget nggak? Bulan Januari tanggal 3 sore hari 14 tahun lalu. Hujan-hujan. Yeah. Aku tuh nungguin kamu, tahu nggak? Gitu. Terus siapa yang telepon waktu itu? Nah, itu kan? Kita inget dia. Kita jangankan 14 tahun lalu. 2 hari lalu aja kita udah lupa. Balik ke si Ujang Paul ini. Gue juga heran tuh orang nggak kenapa ya? Mendadak dia di situasi yang lagi kurang asik sebenarnya. Gue rasa lagi berantem sama bininya tuh. Oh mungkin dia sebenarnya juga lagi ada masalah keluarga. Lagi masalah keluarga, jadi diekspresikan ke tempat lain. Kayak Waloni lah, Waloni kan kayak gitu juga. Sama. Maksud gue begini, kalau misalnya nih, kalau ada misalnya di Indonesia itu ada Indonesia mencari nabi, kan nggak ada. Lalu dia kontestan menang gitu. Indonesian Idol gitu. Iya, kayak Indonesia mencari apa kalau bakat. Iya, mencari bakat itu masuk akal. Oh, dia jadi gitaris ke-26. Ini kan enggak. Tiba-tiba dia bilang dia mengaku nabi ke-26. Sebetulnya dia nggak ngaku sih. Sebetulnya dia tuh pingin ngeledek. Beda sama katakanlah almarhum Lia Aminuddin dulu ya. Lia Eden dia kan ngaku kan. Itu kan keyakinan. Kalau Joseph Jang ini pengen ngeledek. Tujuannya ngeledek. Oh, ngeledek. Jadi tujuan dia ini murni menista ya? Oh iya. Kalau Lia Eden itu kan keyakinan. Jadi dia ketika di penjara, dia tetap menjalankan keyakinannya itu. Dulu dia kalau nggak salah pernah mengaku rasul. Iya, dia mengaku pertama Jibril dapat belum mengaku rasul dulu. Iya, ngaku rasul. Lalu di penjara. Iya. Gus Dur bilang keyakinan nggak bisa di penjara. Iya. Keluar dari penjara bukannya insaf, makin mengaku malaikat. Kan bahaya banget itu. Itu kalau di penjara sekali lagi itu udah mengaku Tuhan. Nah, ini bercanda dia. Bukan bercanda sebetulnya ya. Dia pingin nantang. Nantang gitu. Gimana maksud lu? Ya lo, gua nabi ke-26. Lo laporin aja. Satu pelapor dikasih 1 juta. Oh, murah sih segitu. Ya, murah. Orang lu kira ke kantor polisi. Iya kan ongkos juga. Ongkos, bensin, parkir. Sama teman berdua. Makan. Buka puasa, makan. Ya kurang lah. Lu bisa kontak dulu nggak? Kira-kira naikin dikit lah gitu. Di rekaman itu ke menit ke-8 tuh nama lu disebut. Yang bener lu. Kayaknya lu musuhnya dia banget lu. Karena kalau benci itu disebut-sebut namanya. Waktu itu kan gua nulis soal FPI.
Oh iya. Ketika gue nulis EPI itu punya rencana meledakkan Indonesia. Rencana yang sangat berbahaya. Ya, dia bikin bom, bomnya namanya takjil. Oh. Jadi kalau EPI kita kan itu, takjil kayak gini nih. Nah, kita kan takjil kayak gini. Beda EPI bom. Itu kode. Takjilnya bom. Dia memang kalau buka puasa gitu, bagi-bagi bom. Kita kan bagi-bagi takjil gitu. Nah, si Paul ini lebih berbahaya, bro. Iya. Omongannya itu efeknya kemana-mana. Benar. Jangankan dia mengaku nabi. Iya. Ya kan? Ada yang mengaku ustadz aja bahaya banget buat kita semua kan. Kayak Waloni itu iya, kan. Waloni kan mengaku ustadz itu. Untung dia kalau coba dia mengaku orang Papua, orang nggak percaya. Ya nggak beda. Tapi gini, misalnya, lu tahu nggak nama aslinya siapa? Siapa namanya? Namanya itu Cindy Paul. Cindy. Kalau namanya Cindy, iya. harusnya dia nggak mengaku nggak nabi. ada nabi yang perempuan, bro. Satu itu, kedua, seharusnya dia nggak mengaku nabi. Dia mengaku laki-laki. Karena namanya Cindy. Sekarang lu gagah ya kan, gede terus panggil, Cindy sini deh. Udah hilang. Laki-lakinya udah hilang gitu. Makanya dia ganti nama. Makanya dikasih nama Joseph Paul Zhang. Aslinya sih Zhang Paul. Iya. Mungkin dulu juga sama kan? Mungkin di Pantura rumahnya ya. Fadli Zong. Nah, oh iya. Zhang. Nah, ini coba beda-beda dikit. Zong Zhang. Zong Zhang. Nah, menurut lu nih, bakal ketangkep nggak nih? Nah, itu dia. Dia tuh kan nggak di Indonesia. Oh, dia di mana? Lo pertanyaan gue gini, kenapa dia berani ngomong gitu? Karena dia nggak di Indonesia. Dia ada di luar, katanya di Jerman, bahkan katanya udah melepaskan warga negara Indonesia. Dia bukan WNI lagi. Oh, udah bukan WNI. Kata dia pengakuan dia ya, dia mungkin bukan WNI versi dia warga negara India mungkin. Ada di India. Iya bener. Nah, dia bukan WNI lagi, tapi pertanyaannya kenapa harus mengusik keyakinan orang di Indonesia? Kan gini, lo tahu kan? Kasus di Prancis ketika ada kartun itu loh. Iya. Kan jadi kerusuhan di Prancis. Padahal itu iya kan? Hoax. Jadi kerusuhan besar, ada yang meninggal, ada yang apa. Dan ini ke seluruh dunia. Nah, coba lo kalau itu kan direspon, itu kan artinya dia sengaja menyulut takjil tadi. Bom tadi. Iya, menyulut lu tahu nggak kok, takjil. dari semua kejadian yang terkait dengan menghina agama dan sebagainya. Yeah. Kalau kita mundur ke belakang, keberadaan teroris itu, ingat nggak dari zaman Osama bin Laden dan seterusnya, mereka nggak tahu efeknya sampai anak cucu kita itu memalukan. Oh, maksudnya? Gua kalau di bandara mesti lepas gesper gara-gara itu, ingat nggak lo? Ya kan? Kenapa tuh? Loh ya kalau ke bandara kan semuanya kan, iya, disangka ini. Dulu nggak ada. Iya. Temen gua begitu kok. Waktu masuk ke bandara lewat pintu itu kan suruh buka gespernya, jam tangan semuanya taruh gitu. Cuman masalahnya temen gue ini kan kenapa? Gede tuh, kayak bagus kayak temen gue gitu. Gede gitu kan. Jadi celananya mesti dipegang begini, ya kan? Temen gue juga pernah kejadian gitu. Belum, ini celana masih dipegang. Tangan kiri megang celana. Begitu masuk kan suruh, mohon pak, mau di ini, tangan diangkat. Lalu terjadilah penurunan. Ini kan jadi masalah, kan? Itu pasti nggak boleh disangka bawa bom gitu. Bukan, maaf pak, bapak sama siapa? Adiknya. Bayangin, gara-gara terorisme yang sampai sekarang masih menjadi... Dulu kita nggak apa-apa pakai gesper kan? Wah biasa. Dulu senyum manis masuk langsung naik pesawat selesai. Sekarang kan susah. Bolak-balik diperiksa. Diperiksa, apapun yang ada di kita bunyi sedikit tit. Wah apa ini? Koin. Oh ya diambil. Kecil, koin. Koin. Kalau yang cepean? Oh titit. Wah, dua kali bunyinya. Dua kali. Balik ke Paul. Kenapa tuh? Apa yang melatari? Sebentar. Kalau ada Indonesia mencari banci, dia menang tuh. Karena dia sembunyi. Namanya Cindy. Pertama namanya Cindy, kemudian dia ngumpet. Iya, dia beraninya dari luar. Kayak gini, lo punya rumah disambitin dari luar. Gitu kan, disambitin dari luar. Nah, rumah kita pada berantem di rumah nih. Dia di luar enak-enakan kan. Yang punya masalah kan kita jadinya kan. Kita jadi bergesekan sama teman-teman kita yang beda agama. Hubungan kita juga nggak enak dengan yang lain. Dan yang terpenting adalah ada keadilan yang dituntut. Ingat zaman Pak Ahok? Pak Ahok diadili, dihujam ke bumi, ibaratnya kan diinjak oleh sebuah kekuatan yang seharusnya tidak ada dan di luar nalar-nalar hukum. Ini harus adil.
Oh iya. Ada jurisprudensi. Iya. Gue baru semester 1. Jadi memang semuanya orang-orang yang menistakan ini cepat-cepat ditindak karena bahaya. Selain dia, siapa lagi tuh? ada Waloni. Yahya Kan sering Waloni juga tuh dia menistakan agama Kristen. Wah, itu juga itu. Itu dia harus ditindak. Kalau Jang ini kan menistakan agama Islam. Lagi ya. Terus Agama ada Kristen. Siapa namanya? Desak Made. Itu kan dia menistakan agama Hindu. Jangan ya. cuma selesai di meterai. Harus Proses ditindak. Sayang materainya. Tapi lebih sayang lagi pisang goreng yang nggak dimakan. Enak nih. Makan dulu nih. Enak banget kok. Nah, pisangnya. Ini pisangnya Pak Iwan. Iya. Ini takjil asli, Bro. Ini asli takjil. Emang ada yang nggak asli takjil? Takjil FPI. Oh, kode. Lo kalau bagi-bagi takjil di jalan tanya dulu. Dari FPI bukan? Dari FPI bukan. bisa hancur muka. Sedemikian rapuhnya kok menurut lu bagaimana? Sedemikian rapuhnya orang. Lo rapuh-rapuh kayak Rosa lo. Oh iya ya. Sedemikian remuknya mental orang-orang yang pengen panjat sosial religi. Wah, ini khususnya. Kayak Yahya Waloni maksud gua kategori pansos menurut gua. Oh iya. Pansos. Dia bukan cuma pansos, pansi. Apa tuh pansi? Panjat kursi. Oh, iya. Tapi menurut feeling lu si Paul ini bakal ketangkep nggak? Gini, gue sih nggak tahu. Kalau dia lepas dari WNI, kan sekarang Interpol kan, polisi sudah menerbitkan DPO, daftar pencarian orang. Nah kemudian kalau partai-partai kan DPP, daftar pencarian Paul. Oh ini pencarian Paul ya? Masuk akal ya? Masuk akal. Partai-partai DPP karena polisi DPO. Jadi dia diterbitkan di Interpol, tergantung polisi kita kan. Tapi lu tahu nggak sebenarnya dia tuh orang Tegal loh. Masa? Iya, dia punya warteg? Bukan. Justru karena dia nggak buka warteg jadi kayak gitu. Kalau dia buka warteg udah aman. Sibuk dia. Sibuk. Melayani orang buka puasa dan sebagainya. Tapi kalau dia punya wartegnya di Serang? Wah, nggak bisa. Iya, dia buka warteg Paul. Warteg Paul. Terima razia. Oh iya itu ya. Terima razia Satpol PP. Balik ke Paul lagi. Kalau dia buka warteg, ini kenapa jadi ngomongin warteg? Maksud gua, menurut feeling lu dia bakal ketangkep nggak? Gua sih berharap ya. Jadi gini sebetulnya. Kenapa polisi kita bertindak cepat? Karena sebetulnya polisi itu menghindari reaksi-reaksi berlebihan. Ini kan ada orang menghina nih. Iya. Nanti kan yang merasa terhina. Para teroris itu biasanya memanfaatkan isu-isu kayak gini untuk bergerak. Jadi makanya polisi harus bertindak cepat agar mereka lihat, oh iya polisi bertindak cepat. Jadi mereka nggak punya alasan untuk bergerak. Jadi masyarakat juga tenang. Masyarakat tenang. Ingat nggak waktu Rizik Sihab di sidang lalu ada bom? Itu kan juga kategori memanfaatkan juga memanfaatkan situasi. Dan yang kedua, lo bingung nggak? Paul itu sekarang udah nggak di Indonesia, dari luar. Jadi sekarang menghina aja LDR ya? Mau menghina agama aja dia LDR dulu. Bukan cuma hubungan ya? Bukan cuma hubungan. ini harus kita teliti juga. Ketika di luar dia menghina Indonesia kan yang akan ribut di sini. Iya. Dia enak-enakan di luar. Gue curiga dia ini sebenarnya agen nih. Oh, minimal agen gas LPG itu. Coba lo bayangin apa kepentingannya dia ngomong-ngomong seperti itu, hal-hal yang sensitif bagi Indonesia di sini. Menurut gue ini lebih serius dari yang kita perkirakan nih, karena ya itu tadi. Kenapa? Konon kan dia memang sering menyelenggarakan webinar itu lewat Zoom itu dengan komunitasnya. Iya, kan? iya. Dan ini berarti sudah jadi modus dia untuk ngompor-ngomporin hal seperti ini. Iya, sebetulnya gini, barangkali komunitasnya ada kekecewaan karena kan kebanyakan teman-teman minoritas kan ketika dia mau ke gereja dipersekusi. Ketika kemarin itu ada bom di gereja kan ada kekecewaan. Tetapi mestinya kan rasional semua. Sekecewa-kecewanya lu tetap kita harus menjaga ini Indonesia. Iya, tapi kalau dia sudah bilang dia sendiri bukan nggak WNI ya berarti kecil rasa keindonesiaannya. Iya, jadi kita itu lebih penting menjaga persatuan kita sebagai Indonesia kan? Itu, maksud gue itu. Gitu. Lagian kenapa sih dia? Kalau dia nggak WNI, udah cuekin aja. Abaikan, ngapain? Iya. Udah warga negara lain berarti? Warga negara lain. Kira-kira negara mana yang nerima orang model seperti ini kalau nggak Indonesia ini? Afghanistan kali? Oh iya, pas banget. Tapi dari
fisik dia nggak cocok di Afghanistan. Cocoknya di mana? Mongolia. Boko Haram. Iya, Boko Haram ini kayaknya ini. Gua pikir semua negara nggak akan mau nerima orang yang melecehkan, menghina, menista agama. Di Jerman pun yang konon lebih bebas dalam berekspresi, menyampaikan pendapat, nggak ada hukuman di sana. Itu juga nggak akan mau nerima lah orang seperti ini. Karena orang sangat hati-hati lah. Lo sama aja, lo seperti menyimpan problem yang kemudian nanti akan menjadi alasan orang-orang yang barbar-barbar ini, kelompok-kelompok ISIS ini untuk menyerang lo. Oh iya. Kan ini kan jadi sumbu. Ini sumbu yang sedang diredam di negara kita karena konsentrasi masalah COVID. Ada orang di luar, ya kan gitu kan, si Ujang Paul ini. Dia mencoba ngomong-ngomongin, kenapa daripada dia mengaku nabi, kenapa enggak dia mengaku duda misalnya gitu kan? Lebih gampang PDKT. Lebih asik kan? Lebih asik. Dan banyak juga loh yang... Dan kalau mau pansos itu lebih gampang kayak gitu. Ya, coba aja lihat Facebooknya, statusnya. Iya, statusnya mungkin dia sudah tidak berhubungan misalnya kayak gitu. Rumit. Complicated ya. Mendingan begitu. Sekarang kalau dia mengaku nabi, apalagi nabi ke-26 yang dalam Islam tuh sudah Nabi Muhammad adalah nabi penutup kan. Sudah tidak ada nabi lagi. Tapi kemarin Abdullah Mahwa apa itu ngaku Nabi Musa. Oh iya, ini jangan-jangan ada rentetannya. Nah, itu dia. Paul tuh kan dia juga jenggotan dikit ada di sini. Brewoknya masih hitam. Kalau Abdullah Mahwa udah putih. Oh, senior. Lebih senior. Senior. Ngaku Nabi lebih senior. Kalau Abdullah mengaku dan dia masih ada dalam negeri, gampang kita tanya. Bapak mengaku Nabi Musa, mana lihat KTP-nya kan gitu. Nah ini si Paul, si Ujang Paul ini, ya mungkin dia akan lihat juga kita lagi kayak gini nih. Ahok. Oh, Ahok. Ahok itu katanya pernah nabi. Narapidana binaan. Ini warga binaan. Warga binaan. Jadi dibina kan. Itu ya kayak gitu. Tapi dia Paul tuh ngaku beneran loh. Tapi membandingkan seorang Ahok dengan Paul jelas. Oh jelas. Itu banding kayak langit sama comberan. Iya. Langit dan comberan. Comberannya lagi di luar negeri. Ahok meskipun menurut hukum positif dia sebenarnya tidak bersalah menurutnya seharusnya itu dijalani, bahkan dikasih remisi pun nggak diambil oleh dia. Dia menunjukkan jiwa kesatria. Oke, gua terima putusan ini dan gua jalani. Karena dia mencintai Indonesia. Mencintai hukum Indonesia. Sementara Paul kan beda. Ngomong dari luar. Dari jauh, online pula. Coba dia paling kalau Paul tuh lebih senior dari Rizik dalam soal kabur dari 2018. Oh ya udah cukup lama ya. Udah cukup lama. Kenapa orang-orang begitu tendensinya langsung kabur? Nah, kalau gua nggak tahu kalau Paul pulang disambut nggak sama pengikutnya? Bukan disambut bro, Apa? disambit.